Jadi gini, gue bukan orang yang waktu SMA gue nggak tahu gue mau ambil jurusan apa. Gue tahu persis. Pilihan gue cuma dua awalnya waktu itu. Gue ditawarkan untuk mengambil kuliah bisnis manajemen di Shanghai. Gue pengen. Yang kedua, gue juga punya interest untuk di dunia kuliner, masak. Karena waktu itu kakak gua itu dapat beasiswa ke Korea. Dan gua kan dua bersaudara. Gua nggak mau ninggalin kakak gua lah, orang tua gua. Gua lebih memilih untuk yaudah gua di Indo aja. Akhirnya gua memutuskan untuk ngambil kuliah masak. Kenapa? Di otak gua rasa gua bisa mempelajari bisnis dari sumber-sumber yang lain. Bukan berarti gue nggak bisa belajar masak dari sumber-sumber yang lain. Gue merasa gue kalau belajar masak gue perlu guru, gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ngambil sekolah masak. Karena untuk meringankan beban orang tua, gue cari sekolah masak yang pertama tidak terlalu mahal buat gue. Tapi gue mau yang sesuai dengan apa yang gue mau. Satu-satunya alasan kenapa gue ngambil di Bandung, waktu itu namanya Akademi Pariwisata NHI Bandung. Itu adalah sekolah pariwisata tertua dan terbaik di Indonesia. Di tahun 60 udah berdiri. Karena waktu tahun 60 itu berdiri di bawah manajemen Swiss langsung. Yang kedua, murah. Yang ketiga, itu adalah satu-satunya sekolah perhotelan yang langsung menjurus. Gue tuh nggak belajar housekeeping seperti apa, ngelipet kasur tuh gimana, melayanin tamu gimana tuh gue nggak tahu. Gue belajar tata boga, masak, kitchen. Itu gue ambil. Satu lagi karena kuliahnya sore. Jadi sekolah gue tuh ada dua. Di gedung yang sama itu ada dua kampus. Yang pertama namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, STPB. Yang kedua tuh namanya Akpar NHI Bandung. Yang satu tuh negeri, STPB itu negeri. Gue tuh Akpar NHI itu swasta. Kenapa gue ngambil yang swasta? Karena swasta sore. Dan bedanya yang swasta sama negeri, yang swasta itu ada program magang 2 kali. Sedangkan yang negeri cuma sekali. Lebih banyak belajar di kampus. Gue mulai cari tahu kenapa yang swasta ini ada. Yang swasta ini tuh ada gara-gara banyak dosen di yang negeri itu tidak puas mengajar murid-murid yang ada di negeri ini karena muridnya terlalu banyak. Akhirnya mereka yayasan STPB, ya yayasan mereka membuat satu lagi kampus namanya Akpar NHI Bandung. Akhirnya gue punya guru yang sama yang di negeri, guru gue sama. Tapi karena gedungnya satu, yang negerinya kuliah pagi sampai sore, gue dari sore sampai malam. Gue ngambil yang swasta. Memang harganya 2 kali lipat. Tapi buat gue 2 kali lipatnya swasta itu pun masih affordable, masih oke lah. Gue kuliah dari semester 1 sampai lulus, udah termasuk seragam, udah termasuk buku, udah termasuk semuanya dah pokoknya. Terima jadi, all in. Itu nggak nyampe 50 juta. Yang swasta. Yang negeri cuma setengah gua. Sampai lulus 3,5 tahun kuliah. Pakai jas, pakai dasi, pakai nemtek, kemeja, semuanya kuliah pagi kayak gitu. Dan karena dia 2 kali magang. Gue mau 2 kali magang. Gue nggak mau cuma sekali. Gue mau lebih suka belajar di luar kampus daripada di dalam kampus. Akhirnya gue tuh kuliah tuh 3 tahun, tapi setahunnya gue di luar. Karena 2 kali, 6 bulan. Tapi dalam negeri ya? Dalam negeri, di Bali sama Jakarta. Nah, di situ gue belajar banyak. Gue belajar masakan Thailand, masakan Jepang, masakan Indonesia, Western food. Karena bagaimanapun kita kiblatnya tetap Western. Lu mau belajar masak di Indonesia atau mau sekolah masak di Thailand, Singapura pun, lu belajar kiblatnya Western. Basic cooking method yang lu pelajarin itu Prancis. Contoh, misalnya begini. Lu pernah makan salad Hokkien nggak? Ya. Tahu kan? Potongan-potongan
korek api. Itu ada namanya. Julienne. Itu bahasa Prancis. Julienne. Jadi kalau misalnya gue di dapur nih, Indonesia nih, Ger, tolong wortelnya potong Julienne. Kalau orang nggak ngerti, Julienne apa? Oh, Julienne itu potongan korek api. Pernah makan steak? Yang ada potongan wortel, terus potongannya kayak balok ukuran jari gitu. Namanya kalau orang Indonesia nyebutnya jardinier. Kalau di Prancis jardinier gitu. Jardinier gitu. Itu oke, wortel potong di jardinier gitu misalnya. Ya itu potongan balok. Kayak gitu. Itu ada istilah-istilah yang dipakai. Itu kita belajar. Jadi terus terang kalau misalnya manusia seperti gua ditaruh di negara manapun di seluruh dunia ini, gue bisa hidup. Paling enggak gue bisa kerja di dapur, dimanapun dapurnya. Mau dari tukang cuci piring, mau dari tukang potong-potong, gue bisa kerja. Karena istilah-istilah yang dipakai itu semua sama. Itu yang diajarin di manajemen tata boga itu? Di kampus. Walaupun di Indonesia, kita di Indonesia nih, ya, kita nggak pernah nyebut talenan. Solda. Ger, talent nggak anjing. Soalnya Gitu loh. Kita nggak pernah nyebutin kayak Ger, tolong ambilin talenan. Nggak ada. Ger, cutting board. Tuh. Lo tau sendok sayur yang kayak centong gitu tuh? Kita nggak pernah. Ger, centong nggak. Ger, ladle. Bahasa yang kita pakai di sini pun bahasa Inggris semua. Walaupun di dapur Indonesia. Nggak pernah tuh kayak Panda, tolong ambilin talenan. Nggak ada. Cutting board. Kalau keceplosan pasti kena sama. Bukan keceplosan, nggak akan keceplosan. Nggak akan. Udah terbiasa. Kayak gitu. Kayak cutting board tuh beda-beda. Beda warna, beda fungsi. Cutting board tuh kalau di dapur yang beneran nih, pada dapur ya, di hotel nih. Ada warna hijau, kuning, merah, biru, putih. Itu sudah pasti? Pasti ada. Hijau buat sayur. Kuning itu buat daging yang udah matang. Merah itu buat daging mentah. Biru buat seafood. Itu beda-beda semuanya. Nggak semua sama gitu loh. Gue nggak bisa gabungin motong daging yang udah matang pakai cutting board bekas daging mentah. Nggak boleh. Karena ada namanya cross contamination. Bakteri bisa masuk itu. Jadi itu teori yang udah masuk, dan itu kalau gue pakai di negara manapun semua sama kecuali Jepang. Mereka punya kurikulum mereka sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau gue mau kerja di Jepang nih, belajar lagi. Mereka punya beda sendiri. Itu. Kalau chef sushi itu dia punya, kan biasanya kan sushi kan emang udah trademarknya kan kayak Ya. salmon, sashimi gitu. Chefnya sendiri bisa nyiptain sushi sendiri nggak? Boleh dong. Boleh. Boleh. Masak menurut gua itu adalah seni yang paling lengkap. Bisa dilihat, bisa dicium, Ya, dirasain. bisa didengar, bisa dirasa. Lukisan bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Semua indranya itu dipakai di masakan. Hidung dipakai, lidah dipakai, mata dipakai. Itu ya udah fakta. Itu masakan. Buat kita tukang masak, piring itu kanvas. Nggak ada istilah udah plating nih, taruh, tek, wah salah, diangkat lagi, nggak bisa. Kalau mau ganti piring baru. Karena udah ditaruh, udah nggak bisa, udah beda, kayak gitu. Itu biasa terjadi di fine dining. Biasanya. Belum lagi seni makan nih. Apa? Seni makan juga macem-macem. Macam-macam.
Makanya waktu itu gue bilang tentang seni, buat gue di semua bidang itu ada seninya. Semua bidang, termasuk pengusaha. Ngomong mulu lu Ger, bacot, iya. Mau lu jadi dagang toko kelontong, buka jualan apa, toko plastik deh, jualan sapu, jualan ember, ada seninya. Bersaing dengan kompetitor, barang-barang yang lu jual, itu ada seninya lah. Gitu. Tapi balik lagi ke masak ya. Ya di sekolah masak yang kenapa gue ambil itu karena gue nggak belajar cara ngelipat kasur, ngelipat spray, itu ada teorinya lagi. Cara ngelayanin tamu. Ini kalau ngomongin level profesional ya, itu beda lagi gitu loh. Nah kalau di kampus gue, housekeeping sama resepsionis itu digabung. Kalau misalnya waiters sama bar itu digabung. Kitchen, pastry beda lagi. Bikin donat, bikin kue, bikin dessert itu beda lagi. Nah Ger, kalau misalkan tentang masalah chef dan koki Ger, itu tentang kemauan atau memang sudah jalannya Ger? Gini, istilah chef itu datang dari kata chief. Oke. Ya, Ya. chief security. CEO, Chief Executive Officer. Tidak semua orang berhak menyandang nama chef. Gue masak, bukan berarti gue chef. Chef itu adalah istilah untuk kepala dapur. Dapur gue isinya cuman bertiga. Gue chefnya. Dapur gua isinya 30 orang, gua chefnya. Dapur gua isinya berdua, gua chefnya. Gua kepala dapur gua chef. Gua kerja di restoran orang sebagai tukang masak, gua bukan chef. Gua cook. Kalau istilahnya Perancis namanya commis. 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 Ada lagi supervisor. Supervisor istilahnya di dapur namanya chef de partie. Chef de partie. Ya, itu de partie gitu. Chef de partie, CDP. Manager sous chef. Udah nama chefnya, sous chef. Gitu. Bisa ada lagi namanya CDC. Chef de cuisine. Mereka spesialis di masakan Chinese. CDC di mana kayak gitu. Ada lagi di atasnya eksekutif chef. Eksekutifnya tetap kepala nomor satunya gitu. Ada lagi eksekutif sous chef, wakil kapten gitu ibaratnya. Itu kalau dapurnya udah gede, krunya ada 30 orang gitu, ada strukturnya. Tapi kalau dapur gua isinya cuma 3 orang, gua kepalanya, gua chef. Tapi kalau gua cuman saya cuma tukang masak di restoran seafood. Saya jago masak seafood, jago masak apapun. Saya bukan chefnya. Chefnya bos saya. Karena chief. Dari chief. Ralat ya guys, cutting board kuning buat daging unggas. Ya bisa. Ya. Itu bisa bebas lah. Ada yang buat unggas, ada yang buat daging matang, bisa. Iya. Intinya setiap cutting board itu ditentukan. Dan tidak boleh menyatukan daging yang mentah dan yang sudah matang itu nggak boleh di tempat yang sama gitu. Cuman rumah-rumah kan biasanya punya satu warna putih doang. Nah kalau begitu gimana? Nonton The Bear gak? Nonton. Jadi gini, warna putih gimana? Yaudah kita potong sayurnya dulu, baru potong ayam di situ. Jangan potong ayam dulu baru potong sayurnya. Gitu. Kan bisa seperti itu. Ya ayam ada bekas sayur, ya udah. Tapi kalau ada potong sayur bekas ayam, apalagi sayurnya mentah langsung buat salad dimakan, ya nggak boleh. Gitu. Gimana gue pakai murah tahan lama cuman jatah parfum ya siap.
Oke bang. Tapi katanya emang lebih bagus talenan yang plastik ya daripada kayu ya. Karena kayu menyerap air. Ya kan? Kayu kan sifatnya menyerap air. Menyerap air sama dengan ada air, ada bakteri. Gitu. Cuman kayu lebih enak untuk dilihat. Iya sih. Karena makanya di hotel-hotel gitu di dapur profesional nggak pernah ada pakai kayu. Tuh. Buat konten baru kayu gitu. Biar bagus gitu. Makanya kalau punya yang kayu harus sering dicuci. Terus pakai cuci, ya dong. Kalau enggak itu bakal penyebaran bakteri di situ. Sabar ya Budi. Wish. Ada saatnya Budi. Cutting board pun juga nggak semuanya bagus gitu loh sebenarnya. Ada standar-standarnya sebenarnya. Tapi ada tayarnya juga masih kan? Cutting board. Kalau gua biasa nyari yang tebel. Kalau gua. Kenapa tebel? Karena cutting board yang tipis kayak mau bengkok. Meleot-meot kayak gitu misalnya. Iya. Yang pertama cari yang food grade dulu. Cari yang food grade dulu yang pertama. Bagusnya punya 2, dipisahin. Iya. Mau masak yang ini pakai yang ini, masak yang ini pakai yang ini. Ini yang buat yang udah matang, ini buat yang mentah-mentah potong pakai ini, kayak gitu. Gua kecilin dulu bentar. Mau habis cok sebotol. Egg drop soup, ya benar. Egg drop soup. Ada alasan kenapa gue suka bersih-bersih. Di dapur nggak boleh kotor. Lu bayangin, dapur, masak, buat ratusan orang, nggak boleh kotor. Kita benar-benar dilatih untuk tempat kerja kita nih harus setiap hari bersih. Pulang kerja, semua meja, semua lantai disabunin. Lu bayangin, setiap hari kayak gitu. Kalau bersihin, dari yang paling atas. Atas, terak-rak, turun ke bawah, meja, terakhir lantai. Tapi konsep itu gua pakai waktu gua mandi. Ya benar, Dari atas dulu, benar dong. muka, badan. Biar debu yang di atas turun ke bawah, Iya. ini kotoran turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, bersihin harus semua. Kayak gitu loh. Gue pernah ada kejadian begini. Gue punya kebiasaan, ya ini bukan yang buruk, menurut gue ini kebiasaan yang bagus. Misal gini, gue habis makan ayam goreng, ada tulang-tulangnya kan, pasti gue buang ke sampah dulu tulang-tulangnya, baru gue taruh di cucian piring. Karena kalau di dapur, waiters abis ngangkat piring kotor, kalau lu taruh di tempat cucian piring dalam keadaan ada sampah-sampahnya, dimarahin lu. Karena waiters tukang cuci piring itu nggak bersihin piring itu nggak, dia cuci aja pokoknya. Yang penting lu bersih, gua tinggal cuci. Kayak gitu. Jadi ini bukan karena kayak gua nggak suka bersih, nggak suka kotor, enggak, karena itu terbentuk gitu loh, kayak kebiasaan gitu loh. Abis kerja tetap bersihin semua, bersihin meja rapi, udah tinggal kayak gitu. Oh ini kan tentang chef ya. Chef itu memang diharuskan atau emang ada pakem lu harus memang punya menu sendiri nggak sih? Enggak, Sebetulnya. enggak. Karena kan nggak Enggak. tahu sepengetahuan gua atau mungkin banyak Ini orang chef tahu. atau tukang masak nih? Chef. Chef, Iya. kepala dapur. Ya. Oke. Karena nggak tahu ya sepengetahuan lu dari dulu atau mungkin orang tuh namanya chef lu harus bikin menu sendiri tuh. Apalagi dengan ada suguhan master chef gitu segala macam kan, lu bikin menu sendiri kayak gitu. Begini, itu sebenarnya balik lagi ke restoran apa yang pengen dibuat. Kadang-kadang pun kita ngikutin apa maunya investor. Investornya pengennya Gua mau jawab. restoran seperti apa nih? Oke, masakan Indonesia gitu. Ya udah kita mulai berkreasi di sana. Kayak misalnya, gue pengen bikinnya, gue mau yang fusion dong. Penggabungan antara dua culture yang berbeda kita gabungin. Misalnya antara masakan Jepang dengan masakan Indonesia.
Oke, kita mulai coba pikir masakan Jepang ada apa aja, bahan-bahan yang khas Indonesia ada apa aja. Bisa aja kita bikin sushi, tapi nasinya pas dimasak di rice cooker kita pakein Pandan. daun kecombrang misalnya. Itu kan inovasi, dan sebenarnya di dunia masak itu nggak ada batasnya, Karena seni lagi. nggak ada salahnya, nggak ada batasnya, gitu loh. Gue mau buka suara misalnya masalah tentang rendang babi misalnya. Kan kemarin sempat ada kasus rendang, ada restoran yang bikin rendang babi walaupun restorannya udah tutup sebenarnya, kayak gitu loh. Bahwa ada komunitas mungkin pecinta masakan Padang, gue nggak tahu di mana, mungkin mereka nggak terima kalau misalnya kayak rendang ini kan makanan gini dimasak pakai gini. Ya pada akhirnya apa? Ya nggak bisa dipidana, nggak ada hukumnya, tidak ada hukumnya gitu loh. Sekarang orang Jepang boleh dong marah, kenapa lo bikin takoyaki pakai sosis? Bikin sushi. Pernah nggak ngerebut takoyaki pakai sosis? Kan tahu kan pakai. Lo tau gak arti takoyaki apa? Lo tau gak Gurita. taco itu artinya apa? Gurita. Taco itu arti gurita. Tapi di sini kita bikin takoyaki isi sosis. Ya. Marah kan mereka? Biasa aja. Ya udah. Ya serapan aja gitu. Bener kan? Itu kan analoginya. Gitu loh. Di sini kita bisa bikin misalnya ada, coba apa misalnya? Sushi roll ayam geprek. Nah, sushi roll ayam geprek. Itu gua makan depan gua itu. Sushi isinya ayam geprek. Loh, mana di Jepang sushi ayam geprek? Di kita bikin sushi isinya sosis sama nugget. Pernah lihat kan? Lo tau kan? Gitu loh. Emang mereka marah sama kita? Karena masak itu nggak ada batasannya. Gitu loh. Orang tuh bebas untuk berkreasi, membuat inovatif. Itu namanya fusion food. Punya inovasi gitu loh. Ada yang bikin sushi bentuk kayak pizza, dia gigit segitiga tapi di ujungnya doang yang digulung, kayak gitu kan ada yang seperti itu. Orang Itali emang nggak marah ngelihat kita masak makaroni dipakein kaldu ayam, pakein royco misalnya gitu, atau makaroni kita dijadiin seblak, Digoreng. Makaroni digoreng. jadi- makaroni pakai seblak deh, makaroni digoreng kering pakai bumbu cabai, emang gitu. Itu makanan makaroni itu bahasa Italian food, jenis pasta loh itu. Apa nggak tersinggung mereka? Ya udah, karena emang mereka nggak punya hak untuk melarang itu, gitu loh. Makanya kenapa ya seharusnya orang tidak punya hak untuk melarang rendang itu, mau dibikin rendang babi kek, rendang ayam kek. Kenapa rendang ayam boleh, rendang babi nggak boleh? Seperti itu. Karena harus untuk inovasi itu kan. Inovasi, gitu loh. Berisik Ger, cheers dulu tai. Oke Aknar. Lu cheers gak? Gue tanya. Lu ngajak orang cheers, lu cheers gak? Kalau nggak cheers, diem aja. Hati-hati Ger, nanti ada yang nggak suka. Kita tidak bisa membuat Yes, semua yes, yes. orang suka sama kita. Betul, itu betul. Gitu. Kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Udah gue bilang, masak itu adalah seni yang tidak ada batasnya. Ini konteksnya makanan guys, tidak ada hubungan dengan agama. Ini kita ngomongin masakan, gitu loh. Bang, di dapur boleh ngerokok gak? Enggak, gila lu. Orang lu sama-sama Ya. daging mentah, taruh daging mateng nggak boleh, apalagi rokok. Itu guys, jadi ya itu intinya. Makanya gue bilang kenapa masak itu adalah seni yang paling lengkap. Nggak ada batasannya.
Ya kita lihat aja makanan-makanan pinggir jalan kita kan banyak. Wah ini Korean food, tapi masaknya tidak sesuai dengan Korean food. Iya dong, sama aja. Kalau yang gue lihat di Gitu loh. sini tuh kebanyakan jalan pintas pakai bumbu yang udah jadi aja gitu. Terus dibuat street food gitu. Rawon yang gua kenal cuman rawon Surabaya. Rawon itu pakai keluak. Tuh. Betul itu. Tapi di warteg ada Ya. orang nyebutnya rawon. Tapi nggak pakai keluak, isinya kayak tetelan-tetelan, pakai gulai, rawon minyak. Ya rawonnya Ya seperti itu. Loh, maksudnya ini kan kita ngomongin bahan makanan. Mau campur ini, ya boleh dong. Gitu loh. boleh. Babi kurma jadi masalah karena percakapan di konten, bukan persis karena gue mau es pernah bikin ini konten mukbang babi kurma. Iya, gue bikin. Kenapa? Ada resepnya. Lo tau gak kurma itu bahasa Inggrisnya apa? Dates, D-A-T-E-S, dates. Ada kok menunya. Memang di negara kita kurma identik dengan satu agama. Bukan berarti nggak boleh dipakai dong. Chinese food aja dihalal-halalin orang. Di China aja ada restoran halal. Jadi su- Iya. Kalau di China, di Cinanya, di Cina nih ada Negara Cina. halal food. Emang mereka masak makanan Timur Tengah? Kagak. Ya Chinese food. Gitu loh. Karena kenapa? Di China, di negara China, pemerintah mereka, kita taunya mereka komunis. Kita melihatnya seperti itu. Yang terjadi di sana, mereka nggak peduli. Iya. Mau lu agama ini, agama C, D, E, F, semua agama difasilitasi. Di sini kita mementingkan ekonomi. Ada hukumnya, mau agama lu apa, A, B, C, D. Gereja ada. Masjid ada. Agama ini semua difasilitasi semua. Yang penting taat sama hukum. Udah. Itu di China. Gue kasih tau ya. Gue kan sering banget nonton konten-konten politik, konten-konten orang yang banyak yang membahas tentang negara, historical dan semuanya lah. Nggak satu konten kreator di Indonesia seorang Muslim yang tinggal di China, berkuliah di China untuk belajar di China. Mereka bisa ngomong bahasa Mandarin secara fasih. Mereka seorang Muslim Indonesia sangat banyak. Mereka ngomongin tentang China seperti apa, begini. Karena negaranya tuh tidak pernah mempedulikan tentang agama. Karena semua agama difasilitasi. Jadi kalau ngomong sekarang China itu negara komunis, saya orang beragama, orang Kristen pergi ke China, ada gereja. Orang saya orang Muslim pergi ke China, ada masjid. Mau ibadah, nggak ada yang larang. Tapi yang penting mematuhi hukum pemerintah di sana. Bahkan gue pernah lihat video yang menjelaskan tentang ekonominya China. Secara ekonomi, China itu hampir seperti republik. Iya. Cuma memang ada tata yang seperti komunisnya itu. Tapi tetap republik juga. Nah, bukan. Apa namanya? Apa sih yang mementingkan itu apa namanya? Hah? Aduh. Nah ini orang-orang yang bilang kartu merah, apa yang gue bilang ini Itu fakta. bukan dari mulut gue.
itu terjadi, udah ada, sebenarnya udah ada. Lu buka aja di YouTube banyak kok. Gitu loh, banyak kok, sangat banyak kok. Kapitalis. Betul. Benar. Kapitalis. Politiknya komunis, ekonominya kapitalis. Itu bener. Kalau apa yang gue omongin ini salah, yang salah bukan gue pertama. Udah banyak yang salah. Udah banyak ngomong Sudah gitu. banyak orang yang lebih besar ngomong Banyak kok. seperti ini. Gue pernah ngeliat ada banyak beberapa ya. Ayo mereka dulunya anak dari pesantren, dulunya terus mereka kuliah ke China, belajar loh. Ya mereka belajar dengan negara lain, gitu loh. Gue mau pakai fakta kok. Banyak kok. Gue gak mau sebut aja. Lu cari aja sendiri. Ada kok. Gue gak mau sebut. Cari aja. Gue sering nonton kok. Gue sering nonton kok. Dan gue banyak belajar dari youtuber itu. Gue banyak belajar dari mereka. Gue nontonin karena gue nggak pernah tinggal di China. Sedangkan mereka udah pernah tinggal dan bisa berbahasa Mandarin secara fasih, dan sekolah di sana tuh banyak. Stream ya? Belum kok, musim 11. Nggak kerasa ya udah 11 jam ya. Bener fix. Gue nggak asal ngomong kok. Apa yang gue omongkan ini udah pernah diomongkan.